Mohon perhatian. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke, berdoa sudah. Sekarang Ibu akan cek absensi kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Hadir. Ica Saskia, Iya. Muhammad Azkar, hadir semua ya hari ini. Sebelum itu, kemarin kan kita sudah melaksanakan pretest terlebih dahulu ya untuk menentukan kalian masuk kelompok mana. Untuk hari ini kita akan belajar tentang rekayasa prom. Masih ingat sebelumnya kita di hari atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu konsep kecerdasan artifisial dan bagaimana cara mengoperasikan kecerdasan artifisial. Itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang rekayasa prom untuk kreasi konten dengan tema kreativitas tanpa batas dengan prom cerdas dalam KA generatif. Sebelum Ibu mulai ke materi, ada yang ingin Ibu tayangkan dulu. Kalian silahkan perhatikan secara bersama-sama ya. Oke, video yang udah kalian saksikan tadi adalah menjelaskan tentang bagaimana manfaat prom dalam membantu marketing digital bisnis. Gak cuma hanya itu, tadi dalam pembuatan caption, pembuatan skrip video, bahkan kalian bisa membuat itu secara instan dengan menggunakan prom dalam memanfaatkan KA generatif. Tujuan yang akan kita capai pada hari ini itu ada 6 poin. Yang pertama, menerapkan berpikir identifikasi pola dan perancangan algoritma untuk memecahkan permasalahan sehari-hari yang kompleks melalui rekayasa prom. Yang kedua, menerapkan produksi konten digital dalam bentuk sajian multimedia. Yang ketiga, menerapkan diseminasi konten digital dalam bentuk sajian multimedia. Yang keempat, memahami tanggung jawab manusia dalam etika dan hukum atas penggunaan kecerdasan artifisial sehingga pada kondisi tertentu pengambilan keputusan tidak sepenuhnya diserahkan pada KA. Yang kelima, menerapkan prompt engineering pada KA generatif melalui rekayasa multi langkah. Dan yang terakhir, tujuannya adalah mengevaluasi konten berbasis KA pada saat proses rekayasa multi langkah. Akan memberikan gambaran dulu kepada kalian tentang apa itu prompt dan kecerdasan artifisial generatif. Kalian bisa lihat di sini ada kecerdasan artifisial generatif. Itu apa sih? Nah, ini merupakan cabang dari kecerdasan artifisial yang berfokus pada pembuatan konten baru. Jadi kan banyak ya AI, contoh AI yang sudah kalian temui, yang sudah kalian coba. Nah, kalau KA generatif atau AI generatif ini adalah kecerdasan artifisial yang berfokus pada pembuatan konten baru, baik bisa berupa teks, gambar, musik maupun video. Nah, yang kita ketik itu disebut sebagai prompt, karena itu merupakan instruksi atau perintah. Yang dimana perintah yang kita berikan ini untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Karena kita inginnya puisi, berarti yang ditulis dalam promptnya itu adalah tetap puisi. Bukan misalkan kalau kita pengennya foto, tapi kita ngetik di promptnya itu audio. Itu enggak, beda ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Paham ya? Ini adalah tentang rekayasa prompt. Akan memberikan contoh atau demonstrasi dulu terhadap kalian tentang rekayasa prompt ini ya. Misalkan di sini Ibu akan menggunakan ChatGPT. Untuk prompt yang pertama misalkan Ibu hanya menuliskan tentang tuliskan pantun. Coba kita lihat hasilnya ya. Karena ini terlalu umum, hanya sebatas tuliskan pantun, output yang dikeluarkan juga ada pantun tentang nasihat, pantun jenaka, pantun tentang cinta. Karena Ibu memberikan instruksinya tidak spesifik. Oke, sekarang misalkan tambah lebih spesifik lagi. Tuliskan
pantun tentang persahabatan misalkan. Itu berarti udah ibu lakukan iterasi ya, revisi. Yang sebelumnya hanya sebatas tuliskan pantun, ibu tambahkan menjadi tuliskan pantun tentang persahabatan, lebih spesifik. Sampai sini bisa dipahami? Oke, nah setelah kalian melihat yang ibu praktekkan di sini, menurut kalian bagaimana cara merancang prom yang efektif agar HA memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan kita? Oke, Raisa? Untuk merancang prom yang efektif agar kecerdasan artifisial memberikan hasil sesuai kebutuhan dan juga harus mengikuti unsur-unsur prom agar hasil kita sesuai dengan yang diinginkan. Oke, nah sekarang ibu akan menyampaikan proyek untuk kalian. Jadi kalian akan membuat suatu proyek tentang rekayasa prom tadi, membuat kumpulan prom efektif untuk menghasilkan konten, entah itu bisa gambar, artikel, poster, musik, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa menentukan kontennya mau seperti apa. Ini kan udah ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti per kelompok silahkan tentukan mau kontennya apa. Kalau kelompok 1 sudah menentukan ingin membuat konten apa? Kelompok 2 sudah menentukan mau konten apa? Artikel. Kalau kelompok 3 sudah menentukan kontennya nanti mau gambar, artikel, poster, puisi, pantun atau apa? Apa? Artikel juga, oke. Nah selanjutnya, gua akan membagikan ini ada LKPD untuk setiap kelompok. Jadi kita dalam pembuatan format akhirnya sudah kita sepakati ya. Jadi nanti apa yang sudah kalian bikin promnya nanti dituliskan ke dalam laporan dan nanti hasil outputnya kalian screenshot, kalian masukkan juga ke sana dan lakukan analisis. Oke? Dan untuk pengerjaannya kita akan memanfaatkan waktu pertama untuk membuat topik konten itu 10 menit, ibu kasih waktunya. Yang kedua mengumpulkan referensi untuk pembuatan prom itu 15 menit. Untuk menyusun draft dan membuat promnya ada 20 menit. Mendesain produk akhir 10 menit dan revisi dan finalisasi 15 menit. Lalu yang terakhir kita akan melakukan presentasi sekaligus pengumpulan hasil dari proyek yang sudah kalian kerjakan. Silakan kalian langsung berdiskusi saja. Bisa mobile ya. Kalian bisa memanfaatkan AI generatif apapun ya. Tadi ada ChatGPT kan, ada Meta AI, ada Google Gemini, boleh. Ini yang berarti sudah berapa menit? Kita fokus di prom pertama dulu ya. Nanti coba implementasiin yang pertama dulu ya. Masuk di sana, terus revisi apa? Terus prom kedua tadi ada yang perbaiki, yang saya perbaiki. Ya. Silakan. Ini yang kelompok 2 ini masih ada 2 orang lagi ya, Firman sama Rizky Sabil. Jadi kita harus kerja sama. Nanti yang dari LKPD itu yang ibu kirim, di sana ada ringkasan materi. Kalian nanti dalam proses analisisnya ini yang dianalisis apa ya? Nah kalian yang tinggal lihat di sini aja. Misalkan kalau yang mau yang direvisi, misalkan ini hasilnya bias ternyata nggak sesuai, tapi kalian bikin biasa. Contohnya sudah ada di yang Google Drive yang dikirim, ada yang bentuk PDF kurang lebih seperti itu, coba kalian buka. Dan ini ada materi tentang from zero shoot dan few shoot ya. Nanti bisa dilihat mereka secara
Coba dibikin juga. Ini dari BPS ya, bukan dari BPS. Nah, itu pixel yang di atas. Bukan, bawahnya ini yang di table. Nah, saya nggak ini sebentar. Nah, ini dari device berarti ya. Jadi mau ambil dari sebentar ya. Biasanya di tapi kalau misalkan hasil dokumentasi biasanya lagi masukin ya. Jadi pas kalian isi hal pertama kan ada hasil tuh. Nah itu di dokumentasi resmi. Iya. Nah ini itu dulu. Kita obat atau saya ini aja hasilnya kopi yes ini yang dikasih sana yes coba kasih gimana yang tadi lebih gampang itu berarti yang hasil fokus yang pertama. Oke, kita mulai presentasi. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Untuk presentasi semua masuk semua ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil prom yang sudah dikerjakan oleh kami. Dibaca ya? Iya. Dipaparin dulu hasil yang sudah. Tahap pertama, menentukan topik konten, membuat poster tentang kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan desa. 2. Penyusunan kerangka konten, judul proyek, satu hati, sejuta karya, poster gotong royong yang inspiratif. Tujuan konten. Tahap 2. Produksi konten, implementasi pro multi langkah, buatkan poster tentang gotong royong. Ini hasil yang pertama. Boleh dibuka hasilnya? Coba diperlihatkan. Ini poster yang pertama. Ini adalah hasil yang pertama ya. Bawah berarti sampai. Terus ini. Oke. Ini Berarti nanti dari hasil laporan yang sudah kalian buat tinggal diperbaiki lagi ya. Tadi ada yang perlu diedit dan yang belum dimasukkan nanti dimasukkan ya. Silakan untuk kelompok yang lain ada yang mau bertanya kepada kelompok 1 dari hasil yang sudah mereka buat. Itu kalau yang oke, siapa? Asal dari kelompok 3, bagaimana menurut kalian keterampilan rekayasa prom ini dapat diterapkan di bidang lain, misalnya dalam membuat konten atau menyelesaikan tugas akademik? Oke, pertanyaan dari kelompok 3. Rekayasa prom bisa diterapkan untuk membuat ringkasan, materi, menulis artikel, menghasilkan ide kreatif, atau bahkan menyusun soal. Jadi, keterampilan ini bermanfaat di banyak bidang. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komen kelompok 3 dengan jalan kota yaitu Jakarta dan kemudian mengentaskan Gunawan dan Terus kita buat dengan hal tersebut. Silakan bagi kelompok yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 3. Pertanyaan? Apa kesulitan utama yang kalian temui saat menyusun prom untuk laporan? Oke. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Berarti itu cuma sedikit ya penjelasannya. Iya.
Sudah tidak lagi ditanyakan? Silakan ditutup. Sekian dari kelompok 3. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kami akan mempresentasikan hasil rekayasa Semua perhatiin ya. topik subtract dalam relationship. Latar belakang kami memilih tema ini karena banyak orang sering mengabaikan tanda-tanda toksik dalam hubungan. Dengan rekayasa Tom, kita bisa mendapatkan penjelasan yang lebih jelas dan bermanfaat tentang red flag toksik. Oke, itu yang pakai tempat. Nah, Tahap 2, produksi konten. Form yang kami maksudkan melakukan artikel tentang red flag dalam relationship. oke, itu outputnya. Dan ini output. Oke, lanjut. Analisisnya. Ketika kami menggunakan keageneratif berupa ChatGPT, sesuatu memang menghasilkan output. Namun pada prompt pertama hasil outputnya belum terstruktur, termasuk artikel, tetapi belum sesuai dengan keinginan kami karena kurangnya data yang kami berikan. Oke, berarti ada iterasi yang kalian lakukan? Perbaikan form yang ditambahkan apa? Sebagai jurnalistik, Oke, lanjut. untuk form yang kedua, sebagai jurnalistik buatlah satu artikel tentang red flag dalam relationship. Oke, itu outputnya. Dari kelompok berapa sebutkan? Nomor 1. Dari kelompok 1. Apakah ada perbedaan signifikan hasil AI dengan teknik Tirusut dan Biusut? Dari kelompok 1. Oke, kelompok 1. Ya ada Jirosot. Ya, ada Jirosot menghasilkan jawaban yang singkat tapi kurang terstruktur, sedangkan diusut lebih konsisten dan sesuai format karena ada contoh yang diberikan sebelumnya. Oke, waalaikumsalam. Berarti semua kelompok sudah mempresentasikan dari hasil proyek yang sudah kalian buat. Meskipun masih ada beberapa yang perlu direvisi, ada masih kekurangannya, itu nanti kita perbaiki di pertemuan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya coba kalian lihat di bagian akhir dari LKPD itu ada refleksi proses belajar. Sekarang kita akan memasuki pada tahap mengevaluasi. Yang pertama kita akan mendiskusikan tentang refleksi proses belajar yang sudah kita lakukan pada hari ini. Kita akan masuk ke refleksi proses belajar. Nanti yang mau menjawab atau menyampaikan pendapatnya silakan untuk ajukan tangan ya. Yang pertama, dari proses belajar yang sudah kita lalui, apakah ada kesulitan yang kalian hadapi ketika membuat prompt? Oke, bisa silakan. Kesulitan yang saya hadapi adalah menyusun kalimat prompt yang jelas dan spesifik agar AI tidak salah memahami instruksi. Terkadang hasil yang keluar tidak sesuai dengan harapan karena saya kurang tepat dalam memilih kata-kata atau belum cukup detail dalam memberikan perintah. Oke, jadi menurut Mujam, kesulitan yang Mujam hadapi itu adalah ketika menyusun kalimat prompt itu sendiri untuk jelas dan spesifik. Dan juga tentang pemilihan kata-kata untuk mendetailkan formnya. Jadi itu kesulitan yang Mujam hadapi pada hari ini. Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan proses pembelajaran pada hari ini. Jadi dari rangkaian tadi yang pertama, mulai dari pembukaan sampai kalian tadi berdiskusi, menyelesaikan tugas, kita simpulkan kira-kira yang kita dapat pada pertemuan kali ini itu apa aja. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Siapa? Oke, saja silakan. Ya, Bapak duduk juga. Menurut saya pada pembelajaran ini adalah pembelajaran rekayasa. Hasilnya coba lebih kencang suaranya. Mau memberikan pemahaman bagi saya bahwa kualitas konten yang dihasilkan oleh AI sangat bergantung sekali pada kejelasan dan ketepatan perintah yang diberikan. Dengan merancang prompt yang baik, saya mulai dapat mengarahkan AI untuk menghasilkan teks, gambar,
jembatan komunikasi antara manusia dan mesin. Oke, itu kesimpulan yang Senja simpulkan dari pertemuan pada hari ini. Siapa dari kalian yang ingin menyampaikan tentang refleksi pembelajaran pada hari ini yang sudah kita lakukan? Siapa? Oke. Hari ini saya belajar bahwa rekayasa prompt adalah keterampilan yang penting untuk mengarahkan AI agar menghasilkan jawaban atau konten sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Saya juga baru mengetahui bahwa kualitas hasil AI sangat dipengaruhi oleh kejelasan dan kecepatan perintah yang diberikan. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Hari ini saya belajar bahwa rekayasa prompt sangat penting dalam berinteraksi dengan kecerdasan buatan. Teknik seperti Geosuit dan Viewsuit membantu saya mengambil perbedaan cara memberi perintah serta kapan sebaiknya digunakan. Meskipun saya masih mengalami kesulitan dalam memilih kata-kata yang tepat saat membuat prompt, pengalaman ini membuat saya lebih paham bahwa ketelitian dan kreativitas sangat berpengaruh pada kualitas konten yang dihasilkan. Saya merasa pembelajaran ini bermanfaat karena bisa diterapkan tidak hanya dalam tugas sekolah tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari ketika menggunakan teknologi berbasis AI. Oke, jadi itu refleksi yang sudah kita dapatkan pada pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi gua akan menyimpulkan juga bahwasanya dalam proses pembelajaran hari ini gua akan menekankan kembali kepada kalian bahwasanya rekayasa prompt ini adalah keterampilan ya. Keterampilan penting yang harus kalian kuasai dalam memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI tadi kayak ChatGPT, ada Meta AI. Jadi dalam memanfaatkannya itu kalian harus punya keterampilan dalam menyusun prompt-nya seperti apa supaya nanti hasil yang kalian inginkan ataupun output yang kalian butuhkan itu akan sesuai dengan apa yang kalian harapkan ketika kalian memasukkan prompt ke dalam kecerdasan artifisial generatif yang kalian sedang lakukan. Oke. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai pada pembuatan proyek rekayasa prompt. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan ada tindak lanjut terkait rekayasa prompt itu seperti apa dan akan membahas tentang pemrograman kecerdasan artifisial. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang rekayasa prompt dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pemrograman kecerdasan artifisial. Jadi kita akan langsung belajar bagaimana cara untuk membuat program dalam kecerdasan artifisial. Ini akan kita lakukan pada pertemuan yang akan datang atau pertemuan selanjutnya. Untuk pembelajaran hari ini sudah cukup, sudah selesai. Sebelum kita tutup pembelajaran, silahkan dipimpin doa dulu ketua kelas. Perhatian. Setelah membereskan pembelajaran, mari kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi